Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah bahaya kecanduan HP yang merusak, yang menggerus ibadah dan merusak muamalah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ungkapan syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Insya Allah, dengan rasa syukur dan senantiasa terucap di lisan kita, diyakini dalam hati, dan diaplikasikan dalam tindakan kehidupan sehari-hari, nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, penceramah berwasiat kepada diri penceramah pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kita lakukan sebagai ikhtiar menjaga diri dari siksa api neraka. Kita diwajibkan untuk menjaga diri dan juga keluarga kita dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di era digital saat ini, menjaga diri dan keluarga tidak hanya bersifat fisik semata, karena saat ini kita hidup di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Perkembangan ilmu dan teknologi telah menghantarkan kita pada suatu masa di mana banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Namun di balik itu terdapat dampak-dampak negatif akibat perkembangan ilmu dan teknologi bagi mereka yang kurang bijak dalam menggunakannya dan menghantarkan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita semua tentang akan datangnya masa di mana teknologi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Yang artinya tidak akan terjadi kiamat hingga zaman terasa makin dekat dan bumi dilipat atau dipendekkan, yakni dilipat dan digabungkan sebagian tempat dengan yang lain.
Hadis riwayat At-Tabrani. Terkait dengan hal ini, Syekh Al-Ghumari dalam kitab Qatfun Nawal halaman 2 menjelaskan maksud dari redaksi waktu terasa semakin dekat adalah bagaimana sekarang segala hal bisa terjadi dan tersebar dengan sangat cepat. Jika dulu untuk mengirim pesan barang atau bepergian membutuhkan waktu yang lama, saat ini semua bisa dilakukan sekejap mata dengan teknologi internet, pesawat, dan moda transportasi lainnya. Kemudian, makna redaksi hadis, bumi dilipat dan disatukan satu sama lain, bisa dipahami sebagai hilangnya sekat dan batas jarak. Di era digital saat ini, kita bisa berbicara, melihat, bahkan bekerja sama dengan orang-orang yang berada di ujung dunia tanpa harus bertemu secara fisik. Seolah-olah bumi ada dalam genggaman kita. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Semua kemudahan saat ini bisa dilakukan dengan satu alat yang bernama handphone atau HP ataupun smartphone. Benda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mau tidur megang HP, bangun tidur pun HP yang pertama kali dipegang. Meski membawa manfaat besar, penggunaan HP yang berlebihan tanpa kendali dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi anak-anak dan keluarga. Kecanduan HP bisa melemahkan ikatan sosial, menurunkan konsentrasi belajar, serta menjauhkan seseorang dari nilai-nilai keislaman. Kecanduan pada HP bisa menjadikan kita lalai dalam ibadah dan juga muamalah. Dampak kecanduan HP pun bisa bersifat fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Di antara gangguan fisik adalah gangguan pola tidur atau insomnia, kerusakan mata akibat radiasi cahaya biru dari layar HP, sakit leher dan punggung karena postur tubuh yang buruk saat menggunakan HP, dan penurunan kebugaran karena kurangnya aktivitas fisik. Dampak psikologis bisa berupa kecemasan dan stres jika tidak memegang HP atau nofobia. Penurunan fokus dan konsentrasi dalam belajar atau bekerja, dan ketergantungan digital yang mengganggu keseimbangan emosi. Untuk dampak sosial terlihat dari menurunnya kualitas komunikasi keluarga karena lebih banyak waktu di depan layar daripada bersama keluarga. Mengisolasi diri dari lingkungan sekitar dan meniru perilaku buruk dari media sosial yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Sementara dampak spiritual adalah melalaikan ibadah seperti sholat karena terlalu asyik bermain HP, mengurangi waktu untuk mengaji, berdoa, atau berzikir, dan terpapar konten yang tidak sesuai syariat, seperti hiburan yang melalaikan atau bahkan maksiat. Karena itu, para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, sebagaimana agama yang sempurna, Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan panduan dalam menjaga waktu, mendidik anak, dan memanfaatkan teknologi serta secara bijak. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua dan anggota keluarga untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam penggunaan HP dan tidak berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada tindakan berlebih-lebihan. Janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Untuk menghindarkan diri dan anak dari kecanduan HP dibutuhkan pendekatan yang konsisten dan penuh kesadaran. Di antaranya adalah dengan membuat aturan penggunaan HP yang jelas, tentukan waktu khusus untuk penggunaan HP, misalnya hanya setelah tugas sekolah selesai, larangan penggunaan HP saat makan, belajar, atau sebelum tidur. Orang tua juga harus menjadi contoh yang baik karena anak-anak akan meniru orang tua. Jika orang tua bijak dalam memakai HP, maka anak akan lebih mudah diatur dalam menggunakan HP. Sebagai orang tua, kita juga harus mampu mengisi waktu dengan aktivitas positif. Libatkan anak di dalam kegiatan fisik seperti bermain di luar, olahraga, membaca buku, menggambar, atau berkebun. Jadwalkan waktu khusus untuk bermain bersama tanpa HP. Kita juga harus membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Sering ajak bicara anak tentang bahaya kecanduan HP, dampaknya bagi kesehatan mata, tidur, dan perkembangan sosial. Para ikhwan wa akhwat,
rahimakumullah. Mari kita hindari aktivitas menggunakan HP yang dapat melalaikan ibadah dan muamalah sehingga tujuan utama kita hidup di dunia menjadi salah arah. Kita harus menjadikan teknologi sebagai wasilah atau perantara, bukan menjadi goyah atau tujuan. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Amin. Baik, sekian saja. Terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.